Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok pertama akan menyampaikan materi tentang hakikat kebudayaan. Saya Nada Adaviana, NIM 4264. Saya Nabila Faiko Salsabila, NIM 180210204 261. Hai, nama saya Siti Hidayati Solia. Nama saya Syaifah Humayun, NIM 180210204251. Nah, di sini saya akan menjelaskan hakikat kebudayaan. Menurut etimologis, kebudayaan itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yang dimana artinya akal, dan budi artinya budi. Nah, apabila dalam bahasa Inggris, kebudayaan dapat disebut juga dengan kultur, yang dimana artinya mengelola dan bertani. Nah, kata kultur ini juga dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu kultur. Nah, di sini juga ada menurut definisi dari para ahli, yaitu dari Ralph Linton. Kebudayaan itu tidak hanya mengenal sebagian tata cara hidup saja, tetapi mengetahui semua aspek kehidupan dari masyarakat. Nah, di sini kita dapat simpulkan ya bahwa kebudayaan itu mengarah pada seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara berperilaku, sikap, kepercayaan, dan juga kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, di sini ada hakikat kebudayaan itu sendiri, yaitu perkembangan cara hidup dan juga suatu yang dimiliki oleh salah satu sebuah kelompok yang nantinya bakal diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan terbagi menjadi dua, yaitu unsur besar dan unsur kecil, yang biasanya disebut dengan istilah kultur universal, di mana dikarenakan di setiap penjuru dunia dimanapun itu kebudayaan tersebut dapat ditemukan. Contohnya seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut beberapa pendapat orang sarjana, mencoba merumuskan unsur-unsur pokok dari kebudayaan, seperti yang dikemukakan oleh Branislaw Malinowski, yang menyatakan bahwa terdapat 4 unsur pokok kebudayaan yang meliputi sebagai berikut. 1. Sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antar anggota masyarakat agar menyesuaikan dengan alam sekelilingnya. 2. Organisasi ekonomi. 3. Alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan, di mana keluarga adalah lembaga pendidikan utama. 4. Organisasi kekuatan, yaitu politik. Menurut si Clickholm menyebutkan terdapat 7 unsur kebudayaan, yaitu 1. Sistem mata pencarian hidup. 2. Sistem peralatan dan teknologi. 3. Sistem organisasi kemasyarakatan. 4. Sistem pengetahuan. 5. Bahasa. 6. Kesenian. 7. Sistem religi dan upacara keagamaan. Menurut Herskovits, memandang bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang dimana disebutkan bahwa hal tersebut sebagai superorganik. Yang selanjutnya yaitu menurut Andreas Epik, kebudayaan mengandung bentuk dari keseluruhan pengertian dari nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan dari struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Ditambah lagi dengan pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Sedangkan menurut Edward Burnett Taylor, yang mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan dari yang kompleks, di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat,
istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Kemudian menurut B. Taylor, yang memandang bahwa budaya sebagai kompleksitas hal yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Namun, menurut Kujaningrat lebih sistematis lagi dalam merinci unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut Kujaningrat adalah 1. Sistem religi dan upacara keagamaan. 2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan. 3. Sistem pengetahuan. 4. Bahasa. 5. Kesenian. 6. Sistem mata pencaharian hidup. 7. Sistem teknologi dan peralatan. Nah, dari pemaparan-pemaparan menurut beberapa sarjana tadi, maka dapat diterapkan atau dikenal dengan istilah kultur universal, di mana pendapat milik Kujaningrat inilah yang dirasa lebih efektif dalam menggambarkan tentang unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Sehingga secara garis besar, unsur-unsur yang berada di dalam urutan atas merupakan unsur yang lebih sulit untuk dirubah daripada unsur-unsur yang ada di bawahnya. Namun, perlu digarisbawahi dan diperhatikan dikarenakan ada kalanya bahwa unsur dari yang berada di bawah itu bisa menjadi lebih sulit dirubah daripada unsur-unsur yang ada di atasnya. Sehingga unsur-unsur yang di urutan atas merupakan unsur budaya yang bersifat universal dalam artian ada dimanapun, kapanpun, berlaku pada siapapun. Yang memiliki arti yaitu di belahan dunia manapun terdapat 7 unsur itu. Dan dalam sejarah manusia, baik dari yang primitif maupun hingga ke modern, ketujuh unsur itu berlaku pada siapapun yang dapat memberikan pengetahuan dan ide tentang berperilaku. Orang harus mengetahui jenis pengetahuan dan ide yang harus dilakukan pada perilaku tertentu agar memiliki kesesuaian dalam berperilaku, serta untuk memahami perilaku tentang apa yang dia lihat dari perilaku seseorang. Demikian pemaparan dari pengertian unsur-unsur kebudayaan. Wujud kebudayaan. Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kebudayaan di sini tidak akan lahir apabila tidak adanya masyarakat. Masyarakat di sini adalah sebagai wujud kebudayaan dan sebagai pendukung kebudayaan. Wujud kebudayaan terbagi menjadi 3, yaitu ide atau gagasan, yang kedua tindakan, dan yang ketiga wujud kebudayaan artefak. Ide di sini bisa dibilang dengan ide atau gagasan, di mana bisa memuat tentang norma nilai yang ada di kebudayaan itu sendiri. Nah, ide atau gagasan di sini bersifat abstrak, tidak bisa difoto, tidak bisa diraba, dan tidak bisa disentuh. Contohnya yaitu nilai-nilai yang ada di dalam kebudayaan itu sendiri, seperti visi misi. Yang kedua di sini ada tindakan atau aktivitas. Tindakan di sini adalah sesuatu yang bersifat konkret, di mana membahas tentang manusia dengan manusia yang lain, aktivitas manusia di dalam masyarakat, tindakan manusia dengan manusia yang lain, dan interaksi manusia di dalam budaya, di dalam adat istiadat itu sendiri. Yang ketiga di sini ada wujud kebudayaan artefak. Wujud kebudayaan artefak ini bersifat konkret, di mana bisa diraba, bisa difoto, dan bisa dilihat dengan mata. Nah, artefak di sini adalah merupakan hasil dari ide atau pemikiran dari kebudayaan itu sendiri, Contohnya adalah candi.
Wujud kebudayaan antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan, saling mengisi, dan berdiri sendiri. Dapat dikatakan dari pengertian di atas bahwa wujud kebudayaan ide atau gagasan dapat memberikan bentuk dan mengarahkannya. Wujud kebudayaan aktivitas melaksanakan upayanya. Dan yang terakhir yaitu wujud kebudayaan fisik yang memberikan perwujudan nyata atas usahanya. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas budaya dan non-budaya. Apa sih budaya? Budaya adalah sesuatu yang mendapat sentuhan dari tangan manusia. Contohnya patung, bangunan, dan lain-lain. Kedua, ada non-budaya. Apa? Non-budaya adalah sesuatu yang sudah ada dengan sendirinya atau ciptaan dari Tuhan. Contohnya planet, bumi, tanah, matahari, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan wujudnya kebudayaan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kebudayaan benda. Ini bersifat konkret, jadi ini nyata dan berwujud benda. Ada yang tradisional, contohnya rumah adat, pakaian suku, dan ada yang modern seperti smartphone, laptop. Kemudian ada kebudayaan non benda. Ini bersifat abstrak, jadi diturunkan dari nenek moyang ke cucu-cucunya. Apa contohnya? Seperti tari tradisional, wayang, dongeng, pantun, dan lain-lain. Terima kasih. Pembahasan yang selanjutnya mengenai fungsi budaya. Budaya sendiri bekerja sebagai perekat sosial untuk menyatukan setiap perbedaan yang terjadi di berbagai masyarakat, sehingga adanya rasa yang muncul untuk saling menghormati dan menghargai. Maka, peran budaya di sini bernilai sangat penting untuk mendominasi suatu kelompok yang terjadi pada masyarakat tertentu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.